Oke, bersama Palguna di sini, kita bakal ngobrolin banyak hal lah di podcast ini. Dan kebetulan saya memiliki antusias di bidang teknologi, kita bakal ngobrolin dengan nyerempet-nyerempet di bagian teknologi. Penasaran? Yuk, let's jump into it. Oke, kita balik lagi ya ke 2021, di mana ketika sebelumnya teman-teman, kalau misalkan nih, kalau teman-teman buka WhatsApp, buka Instagram, buka Facebook, teman-teman bakal melihat logo mereka di atas dan melihat by Facebook di bawahnya. Namun sekarang kalau teman-teman perhatikan, logonya tetap ada, logonya masih tetap, cuma tulisannya berubah jadi by Meta. Nah, apa yang sudah terjadi nih? Kenapa kok dari yang Facebook berubah menjadi Meta? Nah, ternyata di tahun 2021 kemarin, tepatnya di 21 Oktober, di akhir Oktober lah ya, Mark Zuckerberg memutuskan untuk mengganti, merebranding perusahaan mereka dari yang sebelumnya Facebook menjadi Meta. Nah, ada pertanyaan dong, kenapa tiba-tiba Facebook yang namanya sudah berkibar sejak 2004 hingga mengalahkan raksasa-raksasa seperti MySpace dan Friendster, akhirnya mengubah namanya menjadi Meta. Nah, sebelumnya Meta ini yang berubah menjadi Meta adalah perusahaan holdingnya. Jadi perusahaan induk dari Facebook yang menaungi Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Oculus. Nanti Oculus kita bahas belakangan ya. Jadi Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Oculus dinaungi oleh sebuah perusahaan besar, perusahaan induk yang bernama Meta. Inilah yang diubah namanya oleh Mark Zuckerberg. Ini persis seperti Google. Jadi perusahaan induk Google sendiri itu bukan Google namanya, melainkan Alphabet. Jadi Alphabet adalah perusahaan yang menaungi si layanan-layanan Google ini. Gitu. Nah, mengapa Mark Zuckerberg mengubah nama dari Facebook menjadi Meta? Nah, filosofi dari Meta sendiri adalah Mark Zuckerberg melalui Meta ingin mengubah dunia, cara kita memandang dunia. Yang sebelumnya kita lihat hanya di dunia real, yang aksesnya sangat terbatas. Kemudian digabungkan dunia real ini ke sebuah dunia digital yang dia beri nama sebagai metaverse. Nanti di metaverse ini, teman-teman bisa membuat avatar teman-teman sendiri secara 3D, dan teman-teman bisa mengakses dunia virtual itu dengan teman-teman terlibat di dalamnya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri, bisa merasakan sendiri konser virtual seperti apa, bisa merasakan kerja di dunia virtual seperti apa, kerjanya sambil remote lah, bisa nyari duit lah, bisa ngapa-ngapain segala macam di sana. Bisa bahkan teman-teman bisa membangun dunia sendiri di sana, semacam kerjaan sendiri itu bisa di sana. Jadi mimpi inilah yang dibawa oleh Mark Zuckerberg untuk beberapa tahun ke depan melalui Meta. Nah, fakta unik dari Meta sendiri, Meta ini Meta ini sebenarnya merupakan sebuah perusahaan yang sebelumnya diakuisisi oleh Mark Zuckerberg melalui Chan Zuckerberg Initiative pada tahun 2017. Jadi, melalui akuisisi ini, Facebook bisa menggunakan nama Meta, karena kan Meta ini awalnya adalah sebuah trademark yang dibeli oleh Facebook sebelumnya. Memang ada beberapa isu yang mencuat soal perubahan dari Facebook menjadi Meta.
Salah satunya adalah inginnya Mark Zuckerberg untuk mengubah branding dari Facebook sendiri, karena sebelumnya di tahun 2000, sekitar tahun 2017, Facebook sudah Facebook terkena skandal. Kalau pernah dengar ya, skandal Cambridge Analytica. Jadi data-data pengguna-pengguna Facebook ternyata sudah bocor. Nah, diketahui dari Cambridge Analytica ini. Nah, data-data yang bocor ini digunakan untuk mesin politik di US sana, gitu. Nah, dengan adanya isu ini yang malah merusak citra Facebook selama beberapa tahun belakangan, kemungkinan ada isu-isu inilah yang membuat Mark Zuckerberg mengubah nama Facebook menjadi Meta. Dan ternyata Meta ini nggak sendiri, karena di dunia game, di dunia game sudah melakukan hal serupa. Seperti misalkan kalau teman-teman sering dengar Roblox itu pernah dengar Roblox? Roblox itu adalah dunia virtual yang sebenarnya sebuah game, tapi konsepnya benar-benar mirip dengan konsep apa yang akan diinginkan oleh Mark Zuckerberg. Kita bisa bikin avatar sendiri, kita bisa bersama dengan teman-teman secara online, kita bisa membuat dunia sendiri di Roblox. Kalau kita lihat, seperti itulah nanti yang bakal diusung oleh Mark Zuckerberg. Dan beberapa sudah melakukan seperti Roblox ini. Bahkan Microsoft membuat Microsoft Teams. Microsoft memiliki pendekatan sendiri terkait dunia virtual ini. Jadi, alih-alih seperti Meta yang mengangkat dunia realita ke dunia virtual seutuhnya, Microsoft menciptakan dunia virtual ini untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Membantu pekerjaan-pekerjaan yang bersifat remote. Jadi kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kerja melalui dunia virtual. Presentasi, diskusi dilakukan secara virtual. Jadi pendekatannya, kalau Meta ingin mengubah aspek kehidupan kita secara menyeluruh, namun Facebook baru masih ingin menciptakan dunia itu di lingkungan kerja. Facebook memiliki pendekatan yang berbeda dengan Meta ini. Jadi sebenarnya dari perubahan Meta ini sudah tercipta kompetisi antara si Meta dan perusahaan-perusahaan lain, gitu. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah Meta akan berevolusi menjadi sesuatu yang besar di beberapa tahun ke depan, atau malah menjadi flop, menjadi sesuatu yang malah dilupakan oleh orang-orang? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi pengen banget sih dengar komentar dari teman-teman tentang Meta ini. Andaikan di podcast ada kolom komentar, bisa tuh dikomentarin tuh. Kira-kira Meta ini bakal jadi seperti apa? Oke, sekian dulu dari Palguna. Sampai jumpa di PSB Talk. Sampai jumpa di PSB Podcast selanjutnya. Ciao.